Lindsay sangat kesal karena dikalahkan oleh Kinan. Lindsay pun pergi dari tempat itu dengan wajah yang sangat kesal. Di sini banyak orang yang memuji bakat kemampuan bela diri Kinan yang sangat luar biasa, bahkan mencapai kelas paling tertinggi. Namun tiba-tiba Pak Tuasan mengajak Kinan berbicara di tempat lain. Pak Tuasan mengatakan kalau dia membawanya ke sini karena dia ingin memberikan lencana. Lencana itu jika seseorang memegangnya maka dia akan bebas memasuki lantai 1 dan 2 aula hukum dan pencapaian. Ditambah juga bisa memilih seni bela diri yang diinginkan tanpa batas waktu. Namun Kinan menanyakan kenapa Pak Tuasan memberikan lencana itu padanya. Pak Tuasan menjawab kalau Kinan memiliki bakat yang sangat bagus, sehingga dia memberikan lencana kepada Kinan. Pak Tuasan juga mengatakan kalau Kinan saat memegang batu laut bulan sabit sampai bisa memicu kejadian langka, maka Pak Tuasan akan memberikannya hak yang sangat istimewa dan akan mendapatkan akses tak terbatas di aula hukum dan pencapaian ini. Kinan pun sangat terkejut, sekaligus dia berharap kalau dia bisa mendapatkan hak istimewa itu. Pak Tuasan menjelaskan, sebenarnya ada 8 lapisan lagi di atas lapisan 7 kelas pertama. Bagaimana Kinan? Apakah ingin mencobanya? Ucap Pak Tuasan. Kinan pun langsung ingin mencoba dan dia juga berniat ingin menggunakan jiwa bela dirinya untuk mengetahui seberapa berbakat Kinan dalam hal bela diri. Namun Pak Tuasan meragukan kalau Kinan dapat memicu kejadian langka pada batu itu, karena jiwa bela dirinya yang hanya berada di tingkat 8. Kinan pun mulai mengeluarkan jiwa bela dirinya, dan dia mulai menyentuh batu itu yang membuat batu itu mulai bersinar. Pak Tuasan sangat terkejut melihat jiwa bela diri Kinan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat meskipun hanya di tingkat 8 doang. Tiba-tiba batu laut bulan sabit pun retak dan hancur karena tak bisa mengukur ketinggian bakat seni bela diri dari Kinan. Pak Tuasan dan Kinan pun hanya bisa terdiam karena terkejut melihat kejadian itu. Kinan pun sangat terkejut karena batu yang sangat istimewa malah dihancurkan oleh Kinan. Pak Tuasan pun menatap Kinan dengan ekspresi yang datar. Sebenarnya dia ini seorang bocah yang datang dari mana, sehingga batu ini bahkan tidak bisa mengukur ketinggian dari bakat seni bela dirinya, gumam Pak Tuasan. Pak Tuasan pun tertawa. Haha, kejadian barusan itu sangat mengagumkan. Tenang saja Kinan, aku tidak akan meminta ganti rugi. Pak Tuasan pun memberikan lencana naga ungu bertaring merah kepada Kinan. Lencana itu bisa membuat Kinan memasuki aula hukum dan pencapaian dengan bebas. Bahkan dengan lencana itu Kinan bisa memasuki kubah tempat harta karun. Kinan pun dengan perasaan yang sangat bahagia berterima kasih dan akan mengingat kebaikan dari Pak Tuasan. Singkat cerita, Kinan pun meninggalkan Pak Tuasan dan menuju ke lantai ketiga. Pak Tuasan pun menatap langit dan berkata, "Senior, aku telah menemukan seseorang yang kamu cari. Kapan kau akan kembali, senior?" Di sini kita masih belum diberitahu siapa senior dari Pak Tua itu. Kekuatan Pak Tua ini saja sudah melampaui tetua sekte Swanling yang sekarang. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kekuatan senior dari Pak Tua ini pasti sangat mengerikan. Cerita pun berpindah dengan Kinan yang memasuki lantai ketiga. Namun Kinan ditegur oleh tetua di lantai ketiga. Tetua itu mengatakan kalau lantai ketiga tidak diperuntukkan bagi murid baru. Namun Kinan menunjukkan rencana naga ungu bertaring merah kepada tetua itu, yang membuat tetua itu sangat terkejut. Tetua itu pun mempersilahkan Kinan untuk masuk ke lantai 3. Sebenarnya siapa pemuda ini? Kenapa dia bisa memegang rencana legendaris dari seorang tetua agung? Padahal dia hanya murid baru dan kultivasinya masih di tingkat 5. Tetapi lencana itu dia bisa memilikinya, ucap tetua itu. Kinan pun masuk ke lantai ketiga dan ia mulai mencari seni bela diri yang cocok dengan dirinya. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki yang menghampiri Kinan. Pria itu pun bergumam, meskipun dia hanya berada di tingkat 5 body tempering, kenapa dia bisa memasuki lantai ketiga? Dia juga hanyalah murid baru kan? Murid inti saja tidak mudah untuk memasuki lantai ketiga ini. Pria itu pun memperkenalkan diri kepada Kinan bahwa ia bernama Gong Yang. Dia adalah murid inti atau murid dalam dari sekte Swanling. Kekuatan Gong Yang ini di atas dari senior Xiu dan senior Molly.
Di sini Kinan juga memperkenalkan dirinya yang bernama Kinan dan dia adalah murid baru. Namun tiba-tiba Gong Yang pun melihat lencana Kinan yang membuatnya sangat terkejut. Karena Kinan memiliki lencana legendaris dari Tetua Agung. Dia mengatakan kalau Kinan jangan sembarangan memperlihatkan lencana itu, karena bisa membuat orang lain akan takut jika melihat lencana yang dibawa Kinan. Senior Gong Yang juga menanyakan sebenarnya apa yang sedang dicari Kinan di lantai 3 ini. Kinan pun mengatakan kalau dia sedang mencari catatan kultivasi seni pedang. Senior Gong Yang pun mengatakan kalau dia tahu sebuah catatan seni pedang. Namun catatan kultivasi itu sangat rumit dan butuh pemahaman yang sangat besar untuk mempelajarinya. Singkat cerita, Gong Yang pun mencarikan catatan kultivasi seni pedang itu untuk Kinan. Ternyata catatan kultivasi seni pedang itu bernama Flying Saber Art, yaitu memiliki kemampuan untuk membunuh musuh yang lebih kuat jika bisa mempelajari teknik itu. Kinan pun berterima kasih kepada senior Gong Yang, dan dia langsung membaca dan memahami catatan itu. Senior Gong Yang pun yang melihat cara Kinan memahami catatan itu bergumam. Ternyata Kinan ini memiliki bakat pemahaman yang sangat luar biasa. Dia adalah pecandu bela diri yang terlahir alami. Aku harus bisa berteman baik dengannya. Setelah beberapa saat Kinan meditasi dan memahami catatan itu, tiba-tiba keluarlah energi dari tubuh Kinan yang membuat senior Gong Yang sangat terkejut. Bukankah ini niat pedang legendaris penyatuan manusia pedang? Kinan ini memang bukan orang yang sembarangan. Meskipun kultivasinya yang masih rendah, tapi dia sudah mencapai niat pedang legendaris. Bahkan dia secara tidak sadar mengeluarkan energi niat pedang itu, yang mengartikan kalau Kinan mempelajari catatan itu dengan pemahaman tingkat tinggi. Tiba-tiba tetua lantai 3 pun datang dan mengatakan kalau mereka harus berhati-hati saat berkultivasi di lantai 3 ini, karena lantai 3 ini akan ditutup untuk beberapa hari ke depan. Senior Gong Yang pun sangat terkejut dan bergumam. Bahkan tetua juga menganggap kalau Kinan sangat penting sehingga dia bersedia menutup aula untuknya. Apakah Kinan akan menerobos niat pedang dan mencapai tahap 3 atau tahap sempurna dari ranah penyatuan manusia pedang? Bukankah itu sangat mustahil? Karena penerobosan itu sangat sulit, bahkan bisa membutuhkan waktu sebulan. Meskipun itu para jenius tertinggi sekalipun, gumam senior Gong Yang. Singkat cerita, Kinan pun sudah 2 hari berkultivasi memahami catatan seni pedang itu. Tiba-tiba Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya yang membuatnya bisa memahami dengan sangat mudah catatan kultivasi itu. Kinan pun menyadari sesuatu. Ternyata harus membuka mata formasi niat pedangnya dulu agar bisa melihat dan bisa menghabisi musuh dalam 100 langkah. Jadi begitu ya, akhirnya aku bisa memahami sepenuhnya catatan kultivasi ini. Dan Kinan pun menerobos niat pedang penyatuan manusia pedang tahap sempurna. Ternyata senior Gong Yang tidak pergi dari tempat itu dan selalu mengamati Kinan. Dia juga sangat terkejut saat melihat Kinan yang menerobos hanya dengan waktu 2 hari saja untuk mencapai tahap sempurna dari niat pedang ranah penyatuan manusia pedang. Ternyata bakat orang ini sangat mengerikan, bahkan dia bisa melampaui bakat pecandu seni bela diri yang ada di dunia ini. Setelah selesai berkultivasi, Kinan pun sangat terkejut kenapa senior Gong Yang melihatnya dengan terus-menerus. Senior Gong Yang pun mengatakan kalau dia sangat tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Kinan. Dia juga mengatakan kalau Kinan lebih baik memanggilnya saudara Gong Yang. Kinan pun sangat berterima kasih kepada senior Gong Yang karena telah menjadikannya saudara. Singkat cerita, mereka berdua pun keluar dari aula itu. Namun tiba-tiba Kinan dihadang oleh senior Molly dan Lindsay. Senior Molly ternyata ingin memberikan pelajaran kepada Kinan. Namun jika Kinan mau berlutut dan meminta maaf, maka dia akan mengampuninya. Senior Gong Yang pun sangat marah saat mendengar perkataan dari Molly dan mengatakan, "Sok berkuasa sekali kau Molly, sembarangan saja menyuruh seseorang untuk berlutut. Kau pikir kau pantas untuk menerimanya?" Molly pun yang melihat senior Gong Yang marah sangat terkejut. Namun di sini Lindsay malah berteriak dengan mengatakan, "Kau pikir kau siapa beraninya membentak senior Molly? Kau ingin cari masalah ya?" Tiba-tiba Molly pun langsung berbisik dan menyuruh Lindsay untuk diam karena orang di hadapannya adalah senior Gong Yang. Molly pun langsung meminta maaf kepada senior Gong Yang karena Lindsay adalah murid baru yang tidak tahu siapa senior Gong Yang itu sebenarnya.
Molly juga mengatakan dia cuma ada urusan dengan sampah yang ada di samping senior Gongyang. Apa katamu, siapa yang kau anggap sampah itu? Kau harus tahu kalau Kinan adalah saudaraku. Jika kau berani macam-macam maka akan kuhabisi kau di pertarungan hidup dan mati, ucap senior Gongyang. Mendengar kata-kata senior Gongyang, Molly dan Lindsay pun meminta maaf dan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Kinan pun berterima kasih karena senior Gongyang sudah membelanya. Namun tiba-tiba senior Xiu pun datang. Dia sangat terkejut karena Kinan bersama dengan senior Gongyang. Senior Gongyang juga terkejut karena Kinan ternyata memiliki hubungan yang baik dengan Xiu. Singkat cerita, senior Gongyang pun pamit pergi karena masih ada urusan yang lain. Senior Xiu pun menanyakan kenapa Kinan bisa berhubungan dengan senior Gongyang. Dijelaskan ternyata senior Gongyang adalah top 10 di antara murid inti. Dan dia satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 bulan. Pantas saja senior Gongyang tidak menghormati Molly karena jarak kekuatan mereka yang terlalu sangat jauh ya, gumam Kinan. Senior Xiu pun mengajak Kinan pergi dan berlatih karena 5 hari lagi kompetisi besar dimulai. Cerita pun berpindah di tempat tinggal seorang murid inti atau murid dalam. Terlihat Lindsay yang sangat kesal karena rencananya selalu gagal untuk memberi pelajaran kepada Kinan. Namun senior Molly mengatakan kalau dia mempunyai rencana untuk menghabisi Kinan saat kompetisi besar dimulai dan berkolaborasi dengan semua jenius di antara murid baru. Dikarenakan Lindsay adalah murid berbakat dengan jiwa bela diri tingkat 9 doang, pasti murid yang lain akan mendengarkan perkataannya. Lindsay pun sangat senang karena di kompetisi besar dia akan membalas perbuatan dari Kinan. Cerita pun berpindah di tempat Kinan yang membuka 50 pil Xiantian. Kinan ingin memakan pil itu sekaligus dan akan melihat apakah jiwa bela dirinya akan meningkat. Kinan pun langsung memakan pil itu. Dan ternyata jiwa bela dirinya tidak ada peningkatan sama sekali. Namun mata dari jiwa bela diri Kinan pun berubah bentuk seperti manusia, yang membuat Kinan dapat melihat seluruh area tempat tinggalnya. Sebenarnya penglihatan mengerikan macam apa ini, ucap Kinan. Ternyata kemampuan itu dari jiwa bela dirinya setelah bagian tubuh jiwa bela diri itu mulai berubah ke bentuk manusia. Kalau begitu, jika jiwa bela diriku sepenuhnya berubah ke bentuk manusia, kekuatannya pasti akan meningkat juga. Dan pasti tak akan ada yang bisa menandingi kekuatan jiwa bela diriku, ucap Kinan. Namun tiba-tiba senior Xiu datang ke tempat Kinan dengan bersama adiknya. Senior Xiu memberikan bola pelarian kepada Kinan. Jika bola itu dihancurkan, maka Kinan akan diteleportasikan sejauh 1 mil. Kinan pun mengambil bola itu dan langsung berterima kasih kepada senior Xiu. Di sini senior Xiu menyuruh adiknya untuk bekerja sama dengan Kinan saat kompetisi besar dimulai. Namun adiknya malah tidak mau karena Kinan sudah menyinggung Lindsay, seorang murid baru yang berbakat. Dia pun langsung berjalan pergi meninggalkan Kinan dan senior Xiu. Senior Xiu meminta maaf atas tindakan adiknya tadi karena meremehkan Kinan. Senior Xiu juga mengatakan kalau Kinan harus menghindari pertarungan karena kultivasinya Kinan masih rendah dibandingkan dengan murid lainnya. Di sini senior Xiu terlalu khawatir dengan Kinan. Namun pada saat senior Xiu menyadari kalau dia terlalu khawatir berlebihan kepada Kinan, dia pun menjadi malu sendiri. Singkat cerita, kompetisi besar pun dimulai. Terlihat Kinan yang sudah berada di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Kinan pun menggunakan kekuatan mata jiwa bela dirinya yang dapat melihat area di tempat itu untuk melihat para murid jenius yang harus diwaspadai oleh Kinan. Terlihat ada sekitar 8 orang atau lebih yang berada di lapisan ke-7 body tempering dan di atasnya. Kinan juga terkejut kalau Lindsay kultivasinya sudah meningkat ke tingkat 9 body tempering. Sepertinya ujian kompetisi besar ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit bagi para jenius, ucap Kinan. Namun tiba-tiba para tetua sekte Xuanling pun datang dengan aura yang sangat mendominasi. Tetua itu menjelaskan kalau ujian akan diadakan di pulau seberang dan para tetua akan membuka portal untuk mereka memasuki tempat itu. Tetua itu mengatakan kalau kalian diberi waktu 1 bulan. Jika waktu habis maka formasi di dalam pulau akan aktif dan akan mengirim kalian kembali. Tetua itu juga menjelaskan aturan ujian ini. Aturan yang pertama yaitu tidak dilarang saling menghabisi dalam waktu ujian. Aturan kedua, ada 30 lancana naga biru di pulau itu. Peringkat ditentukan seberapa banyak kalian mendapatkan lancana itu. Aturan ketiga, hanya peringkat 10 teratas yang akan diberi hadiah.
Peringkat 1 mendapatkan pil 9 rotasi emas. Peringkat 2 mendapatkan pil 3 rotasi emas. Peringkat 3 mendapatkan 10.000 pil Xiantian dan mendapatkan kesempatan memilih harta di kubah harta. Peringkat 4 dan seterusnya mendapatkan 9.000 pil Xiantian. Semua orang yang mendengar hadiahnya sangat senang karena hadiah kompetisi besar sangat berharga. Kinan berpikir jika dia bisa menelan 10.000 pil Xiantian, kemungkinan besar jiwa bela dirinya akan meningkat. Di sini Lindsay mengajak semua orang untuk memburu dan menghabisi Kinan. Siapa yang bisa menghabisi Kinan maka akan mendapatkan hadiah. Tetua sekte pun bertanya kepada Lindsay kenapa dia sangat ingin menghabisi Kinan. Lindsay pun mengatakan kepada tetua sekte kalau Kinan membuat taruhan sehingga membuat Lindsay tidak bisa memasuki aula hukum dan pencapaian seumur hidupnya. Para tetua pun sangat terkejut mendengarnya. Apa beraninya kau Kinan melakukan hal semacam itu kepada jenius sekte ini? Kau hanya berada di tingkat 5 body tempering, namun berani membuat taruhan seperti itu. Tetua itu pun mengizinkan para murid untuk memburu dan menghabisi Kinan. Namun di sini Kinan hanya tertawa lepas dan tidak memperdulikan hal itu, yang membuat semua orang sangat bingung dan terkejut. Tetua sekte yang melihat Kinan tertawa sangat marah dan langsung mengejeknya. Apa kau pikir ini lucu? Kami di sini tidak akan repot-repot menghabisimu di sini. Karena dengan murid berbakat di sini sudah cukup untuk menghabisimu, Kinan, ucap tetua sekte Suaniru. Kinan pun berkata, bahkan jika aku seorang sampah, aku tidak pernah mencari masalah dengan kalian. Tapi hari ini kalian semua mengejekku dan mempermalukanku seperti sampah rendahan. Kalau begitu, aku akan mengingat wajah kalian semua, ucap Kinan. Singkat cerita, portalnya pun sudah terbuka dan para murid mulai memasuki portal itu dan berada di pulau seberang serbaguna. Terlihat Kinan dengan cepat berlari dan melompat menuju ke suatu tempat. Namun tiba-tiba ada harimau yang menghadang. Tapi Kinan dengan mudah dapat menghabisinya dengan satu kali serangan menggunakan niat pedang legendarisnya. Kinan pun menggunakan kekuatan mata jiwa bela dirinya untuk melihat situasi di sekitarnya. Dia juga melihat tanaman yang sangat berharga seperti herbal akumulasi jiwa kayu petir kuno. Dan Kinan juga melihat bunga api ungu. Kinan pun berhenti sejenak di tempat itu dan dia mencoba untuk memetik tanaman herbal bunga api ungu itu. Namun tiba-tiba datang seseorang dengan ledakan energi berwarna hijau. Seseorang itu ternyata bernama Li Changyun. Li Changyun yang melihat kalau Kinan membawa bunga api ungu pun tertawa. Hahaha, langit benar-benar baik padaku. Bukan hanya mempertemukanku denganmu, tapi kau juga membawa bunga api ungu itu. Jika kau memberikan bunga api ungu itu, setidaknya aku akan menyisakan mayatmu, ucap Li Changyun. Kinan pun mengatakan, apa kau yakin kau bisa menghabisiku dengan tingkat kultivasimu itu? Bahkan dengan tingkat kultivasimu itu, kau tidak layak mengancamku seperti itu. Li Changyun pun langsung marah dan langsung menyerang Kinan. Sampah sepertimu bahkan berani mengejekku, maka akan kubuat hari ini adalah hari kematianmu. Namun serangan Li Changyun dengan sangat mudah dihindari oleh Kinan tanpa ada kesulitan sama sekali. Li Changyun pun menggunakan teknik seni bela dirinya dan kembali menyerang Kinan. Kinan pun mengeluarkan niat pedang legendarisnya. Blar! Kedua serangan pun saling beradu. Namun Li Changyun malah terpental sangat jauh dan menabrak pohon. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau menyembunyikan kekuatanmu ya? Kenapa niat pedangmu sudah mencapai ranah penyatuan manusia pedang tingkat sempurna? Pencapaianmu sungguh tidak normal. Li Changyun pun langsung bergegas pergi karena dia sadar kalau dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Namun Kinan tidak membiarkan Li Changyun kabur dan dia mengeluarkan 100 Step Soaring Saber yang dapat menyerang dengan jarak jauh, yang membuat Li Changyun langsung terkena serangan dari Kinan dan tewas seketika di tempat. Kinan pun mulai berpikir kalau dia ingin menggunakan bunga api ungu itu untuk menerobos ranah kultivasinya. Namun tiba-tiba Kinan tersentak kaget dan langsung merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ternyata energi bunga api ungu mulai masuk ke tubuh Kinan. Meskipun rasa sakit itu sangat luar biasa, Kinan tetap menyerap energi dari bunga api ungu itu. Dan blar! Kinan pun menerobos ranah kultivasi tingkat 6 body tempering. Akhirnya aku bisa menerobos juga. Aku juga bisa merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhku. Kinan merasa kalau dia tidak lebih lemah dari lapisan ke-7 body tempering.
Beberapa saat pun berlalu. Tiba-tiba adik dari senior Xiu datang yang bernama Xiaoleng. Ia sangat terkejut karena Qinan sudah menerobos ke tingkat 6 body tempering. Namun Xiaoleng masih meremehkan Qinan karena tingkat kultivasi Qinan masih di bawah dari para jenius di murid baru. Namun di sini Qinan tidak memperdulikan ucapan dari Xiaoleng dan langsung ingin bergegas pergi dari tempat itu. Namun Xiaoleng menahannya karena dia ingin menawari Qinan untuk bekerja sama, dan jika mereka mendapatkan lencana akan membaginya sama rata. Di perjalanan Xiaoleng mengatakan kalau dia mengetahui lokasi dari lencana naga biru dari sebuah peta. Sebenarnya peta itu ada 5 bagian. Setiap peta mengandung 2 lencana. Rumor mengatakan kalau 5 peta itu digabungkan, maka 20 lencana yang lain akan bisa ditemukan. Sebenarnya aku memiliki 1 peta namun dicuri oleh Wang Meng. Dia adalah jenius di posisi 9 dari jenius teratas dari murid baru. Itulah kenapa aku mencari dan mengajakmu untuk bekerja sama untuk mengambil kembali peta itu. Qinan pun mengatakan kalau dia mengerti dan akan membantu Xiaoleng mendapatkan peta itu kembali. Singkat cerita, mereka pun menghentikan perjalanannya karena melihat seseorang yang sedang bertarung dengan para binatang buas. Ternyata orang-orang itu adalah kelompok dari Wang Meng. Setelah Wang Meng dan anak buahnya berhasil membunuh para binatang buas itu, Xiaoleng pun langsung menyerang Wang Meng dengan kekuatan penuhnya. Dan serangan itu sangat cepat. Namun serangan dari Xiaoleng ditahan oleh Wang Meng. Xiaoleng juga sampai mundur ke belakang karena terpental akibat benturan kekuatan dari serangan mereka berdua. Di sini Wang Meng pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Xiaoleng. Namun tiba-tiba Qinan melepaskan serangannya yang menghadang anak buah Wang Meng. Qinan mengatakan kalau tidak adil jika 3 lawan 1, karena pertarungan itu sangat tidak adil. Wang Meng pun sangat terkejut, ternyata Qinanlah yang datang. Anak buah Wang Meng pun langsung tertawa karena melihat Qinan. Xiaoleng, aku kira siapa orang yang ingin membantumu, ternyata hanyalah seorang sampah. Tapi aku berterima kasih padamu karena membawakan Qinan ke sini. Xiaoleng pun langsung meminta Wang Meng untuk menyerahkan peta yang dicurinya darinya. Jika dia tidak menyerahkannya, maka Xiaoleng akan menghajar Wang Meng tanpa belas kasihan. Wang Meng pun mengatakan, ternyata kau masih berani ya, hanya bekerja sama dengan seorang sampah. Kau sampai berani mengatakan hal seperti itu padaku. Kemarilah, maka akan kuberi pelajaran kau, Xiaoleng, ucap Wang Meng. Haha, Wang Meng, kau terus memanggilku sampah ya. Bagaimana jika kita bertarung 1 lawan 1, ucap Qinan. Wang Meng pun tertawa. Sampah sepertimu beraninya menantangku. Bukankah itu sangat lucu? Sepertinya kau benar-benar ingin cari mati ya. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu, ucap Wang Meng. Xiaoleng pun sangat terkejut kenapa Qinan malah menantang Wang Meng. Karena kekuatan Wang Meng tidak sebanding dengan Qinan, dan Qinan tidak akan bisa mengalahkan Wang Meng. Qinan pun berkata, Xiaoleng, lebih baik simpan saja kata-katamu itu. Aku akan memberikan pelajaran kepada Wang Meng ini yang tidak tahu diri. Wang Meng pun sangat marah karena Qinan mengejeknya, dan dia pun langsung menggunakan teknik seni bela dirinya untuk menyerang Qinan. Xiaoleng sangat terkejut karena serangan tersebut sangat kuat dan menyuruh Qinan untuk secepatnya menghindar. Namun Wang Meng mengatakan, apa? Menghindar ya? Itu sudah terlambat dan kau Qinan tidak akan mungkin bisa menghindarinya. Qinan di sini hanya tersenyum dan tiba-tiba, blar! Qinan mengeluarkan niat pedang legendarisnya dan bersiap menahan serangan yang sangat kuat dari Wang Meng. Wang Meng pun sangat terkejut, bukankah ini niat pedang legendaris? Bahkan sudah mencapai ranah penyatuan manusia pedang tingkat sempurna. Blar! Wang Meng pun terkena serangan dari Qinan dan dia langsung tewas seketika di tempat. Xiaoleng pun sangat terkejut melihat kejadian itu. Apakah aku sedang bermimpi? Kau sudah mencapai niat pedang legendaris, bahkan mencapai ranah penyatuan manusia pedang di tingkat sempurna. Apakah itu benar-benar kekuatanmu yang sebenarnya? Bahkan hanya sekali serang, Wang Meng pun langsung tewas. Kekuatanmu itu sungguh menakutkan, ucap Xiaoleng. Anak buah Wang Meng pun juga sangat terkejut dan sangat ketakutan karena melihat kekuatan Qinan yang sangat dahsyat. Mereka pun langsung berlari untuk melarikan diri. Mau lari kemana kau? Qinan pun langsung mengeluarkan teknik seni bela diri Flying Saber Art dengan variasi 100 Step Soaring Saber yang dapat menyerang dari jarak jauh. Serangan Qinan itu pun langsung menembus tubuh anak buah Wang Meng dan membuatnya langsung mati seketika. Xiaoleng pun makin terkejut melihat Qinan dapat menyerang musuh dari jarak jauh.
Kinan, serangan macam apa itu tadi? Sebenarnya teknik seni bela diri apa yang kau gunakan itu, sehingga kau bisa menghabisi dari jarak yang sangat jauh? Kinan pun hanya tersenyum dan berkata, bukankah itu tidak sopan menanyakan tentang teknik seni bela diri dari orang lain? Kinan pun menyuruh Xiaoleng mengambil semua barang-barang dari Wang Meng dan anak buahnya. Dengan terpaksa, Xiaoleng pun menuruti perkataan dari Kinan, sampai-sampai Xiaoleng tersandung karena terlalu gugup. Singkat cerita, Kinan pun mendapatkan peta dan banyak pil dari Wang Meng dan anak buahnya. Kinan juga mendapatkan lencana naga biru. Jadi ini ya lencana yang harus dikumpulkan dan diperebutkan semua orang, ucap Kinan. Kinan juga melihat peta di tangannya dan mengatakan, sepertinya peta inilah yang menunjukkan semua lencana naga biru itu. Xiaoleng pun membenarkan perkataan dari Kinan. Namun mereka harus mengumpulkan terlebih dahulu semua peta kalau ingin menemukan semua lencana naga biru itu. Tapi Kinan mengatakan, peta ini milikku, jadi jangan berpikir kalau kau akan mendapatkan bagian yang banyak. Xiaoleng pun sangat terkejut saat mendengarnya. Namun apa boleh buat, dia harus menuruti permintaan dari Kinan. Saat melihat peta, Kinan menyadari bahwa ada sebuah gambar lotus. Apakah gambar ini menunjukkan letak dari sebuah tanaman herbal spiritual, ucap Kinan. Xiaoleng yang melihat gambar itu sangat senang karena dia mengetahui kalau gambar itu adalah lotus emas berkelopak 3. Ternyata peta ini juga menunjukkan tempat tanaman spiritual yang sangat berharga ya, gumam Xiaoleng. Xiaoleng menjelaskan kalau lotus emas berkelopak 3 bisa meningkatkan kultivasinya dan pemahaman seseorang. Selain itu, lotus itu juga bisa meningkatkan bakat seni bela diri. Harga lotus emas berkelopak 3 itu sangat mahal, setara dengan 3.000 pil Xiantian, dan itu lebih berharga daripada bunga api ungu yang digunakan Kinan untuk menerobos kultivasinya sebelumnya. Namun di sini Kinan tidak terburu-buru untuk mencari lotus emas itu, karena dia harus meningkatkan kultivasinya dikarenakan banyak orang yang mengincar nyawanya. Di sini Xiaoleng meminta maaf karena dia selalu meremehkan Kinan. Xiaoleng juga menanyakan kenapa Kinan malah menyinggung banyak orang dari para jenius murid baru. Kinan pun menjawab kalau dia ingin menjadi orang yang terkuat, dan dia juga ingin menjadi seseorang yang bebas sehingga dia bisa berkeliling dunia. Namun ada satu hal yang tidak ku suka, yaitu jangan pernah meremehkan orang lain, bahkan sampai menindasnya. Kalau sampai ada orang yang bersikap seperti itu padaku, maka meskipun dia adalah seorang raja, aku pasti akan membuatnya berlutut di hadapanku. Xiaoleng pun yang mendengar kata-kata Kinan hanya bisa terkejut dan terdiam. Singkat cerita, Kinan pun memasuki sebuah gua dan menyuruh Xiaoleng untuk menunggunya di luar. Di sini Kinan berniat untuk meningkatkan tingkat jiwa bela dirinya karena dia memiliki banyak pil. Di sini Kinan setidaknya sampai saat ini dia sudah memakan sebanyak 200 pil Xiantian. Kinan berharap dengan sebanyak itu pil yang dimakannya bisa meningkatkan tingkat jiwa bela dirinya. Setelah memakan pil Xiantian, tiba-tiba jiwa bela diri Kinan mulai keluar dan bereaksi dan menyerap semua pil yang dimakan oleh Kinan. Blar! Jiwa bela diri Kinan pun akhirnya meningkat ke tingkat 9 uang. Kinan pun sangat senang karena usahanya tidak sia-sia. Dia pun langsung ingin mencoba kecepatan kultivasi dari jiwa bela diri tingkat 9 uang. Kinan pun mulai berkultivasi sampai sebuah kinaga spiritual muncul dan terbentuk saat Kinan melakukan kultivasi. Tidak heran kalau tetua sekte Xuanling sangat memprioritaskan murid yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 uang. Karena jiwa bela diri tingkat 9 uang, kecepatan kultivasinya 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan jiwa bela diri tingkat 8 uang. Tidak heran kalau Linzi dengan cepat bisa naik ke tingkat 9 body tempering. Kinan pun mulai fokus berkultivasi dan menyerap energi alam untuk proses penerobosan kultivasinya. Dan Kinan pun berhasil menerobos ke tingkat 7 ranah body tempering dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kekuatanku yang sekarang, waktunya untuk pergi mencari lotus emas berkelopak 3, ucap Kinan. Kinan pun keluar dari gua itu dan menghampiri Xiaoleng. Di sini Xiaoleng sangat terkejut karena Kinan menerobos lagi ke tingkat 7 ranah body tempering. Dia juga langsung memanggil Kinan dengan sebutan senior. Senior Kinan, kau menerobos lagi ya? Sebenarnya kau ini manusia apa, bukan? Bahkan hanya dalam waktu 1 hari, kau bisa menerobos 2 tingkatan sekaligus.
Kau sungguh seperti monster di mataku senior, ucap si Oleng. Singkat cerita, Kinan pun mengajak si Oleng untuk mencari bunga lotus emas berkelopak 3. Namun dia sangat terkejut karena melihat kalau di depannya ada penghalang kabut darah. Dijelaskan bahwa penghalang kabut darah adalah jenis kabut yang terbentuk secara alami. Dan itu sangat beracun. Bahkan kultivator lapisan ke-10 body tempering akan mati. Dan tubuhnya akan menghilang jika memasuki kabut itu. Namun Kinan dan si Oleng menyadari bahwa ada orang lain di tempat itu. Kinan mengira kalau sekelompok orang itu datang ke tempat ini karena mereka juga ingin mendapatkan lotus emas berkelopak 3. Namun Kinan dan si Oleng hanya melihat dari jarak jauh. Tiba-tiba muncul seseorang wanita yang bernama Chuyun. Chuyun berada di ranah kultivasi tingkat 8 body tempering. Orang-orang di situ sangat mengagumi Chuyun karena dia termasuk murid jenius yang berada di peringkat 10 teratas dari murid baru. Namun tiba-tiba Chuyun menyadari kehadiran dari Kinan dan si Oleng. Meskipun tempat mereka berada sangat jauh, Chuyun pun menyuruh Kinan dan si Oleng untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Si Oleng sangat terkejut kenapa bisa Chuyun mengetahui posisi mereka, padahal mereka berada sangat jauh dari tempat Chuyun. Dengan terpaksa, si Oleng dan Kinan pun keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Kinan dan si Oleng keluar, banyak orang yang bersemangat untuk menghabisi Kinan. Karena jika bisa menghabisi Kinan, mereka akan mendapatkan hadiah yang berharga dari Linzi. Namun di sini si Oleng mengatakan kepada orang-orang di situ, kalian pikir kalian sebanding dengan senior Kinan ya? Jika kalian berani menyerang senior Kinan, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kejam kepada kalian, ucap si Oleng. Orang-orang di situ menyadari bahwa kalau si Oleng dia adalah peringkat ke-10 dari murid berbakat. Ternyata Kinan dilindungi oleh si Oleng ya. Wajar saja sih karena si Oleng adalah adik dari senior Siu yang berpihak kepada Kinan, ucap mereka. Chuyun pun berkata, aku tidak menduga kalau Kinan akan meningkat kultivasinya 2 tingkatan sekaligus. Dari ranah body tempering tingkat 5 menjadi ke tingkat 7 dengan waktu yang sangat singkat. Orang-orang di situ sangat terkejut kalau Kinan menerobos 2 kali dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 huang tidak secepat itu menerobos, ucap mereka keheranan. Namun Kinan mengatakan kepada Chuyun kalau dia dalam hal kecepatan kultivasi masih tidak sebanding dengan Chuyun. Karena Kinan beralasan kalau dia secepat ini menerobos hanya karena mengandalkan keberuntungannya saja. Namun tiba-tiba ada seseorang yang bernama Tuan Muda Yinsa berkata, ternyata di sini banyak orang ya. Bahkan 2 dari 10 jenius berada di tempat ini. Sepertinya kalian semua mengincar lotus emas berkelopak 3 ya. Bahkan sampah Kinan juga berada di tempat seperti ini. Kebetulan sekali, aku juga sedang mencarimu Kinan, ucap Yinsa. Yinsa juga menyuruh Kinan untuk berlutut di hadapannya. Jika tidak ingin berlutut, maka Yinsa akan membuat Kinan mengalami sesuatu hal yang lebih menyakitkan daripada kematian. Di sini Kinan mengatakan kalau Yinsa sebagai tuan muda sangatlah arogan. Bukankah itu sikap yang tidak mencerminkan hal yang baik? Memangnya aturan dari mana jika bertemu dia harus berlutut? Si Oleng mengatakan kepada Kinan, senior Kinan jangan gegabah karena tuan muda ini memiliki teknik yang sangat kuat dan bakatnya juga sangat luar biasa. Dia adalah peringkat keempat dari jenius murid baru. Yinsa pun sangat marah karena perintahnya tidak diikuti oleh Kinan. Bagus, sampah sepertimu berani menentangku. Maka hari ini akan kuberi pelajaran kau, Kinan. Tiba-tiba Chuyun mengatakan kalau Kinan adalah temannya. Jika Yinsa berani menyerangnya, maka dia akan bergabung dengan Kinan dan menyerang Yinsa. Yinsa pun mengatakan kenapa Chuyun malah berpihak kepada sampah Kinan. Apakah dia sudah kehilangan akalnya? Chuyun pun bergumam, jika bukan karena senior Gong yang menyuruhnya bersikap baik kepada Kinan, dia pasti tidak akan berpihak kepada Kinan. Dia juga tidak mungkin membiarkan Kinan terbunuh oleh Yinsa. Karena jika senior Gong yang tahu, maka dia akan berada dalam masalah besar. Chuyun juga mengatakan kalau dia akan meminta maaf jika kata-kata Kinan menyinggungnya. Namun jika Yinsa menyerang Kinan, maka Chuyun akan tetap membantu Kinan. Kinan pun langsung berkata kepada Chuyun, senior Chuyun, kau tidak usah buang-buang waktu bicara dengan manusia arogan seperti Yinsa. Karena itu akan sia-sia saja.
Jika Yinsa punya kekuatan, aku ingin lihat seberapa kuat dia hingga dia merendahkanku, sampai menyuruhku untuk berlutut dan ingin menghabisiku. Yinsa pun langsung bersiap untuk menyerang Kinan. Kinan, karena kau menginginkan kematian, maka akan kukabulkan keinginan itu. Yinsa pun menyerang Kinan dan menangkapnya. Namun Kinan menggunakan teknik secepat kilat untuk menghindar. Teknik itu bernama Mystic X Step. Apakah cuma itu kekuatan yang kau punya, Kinan? Apakah hanya dengan teknik kecepatan pergerakan ini kau sampai menentang perintahku? Yinsa pun juga mengeluarkan teknik pergerakannya yang bernama Thunder Flashing Step. Hingga Kinan dan Yinsa terlihat seperti cahaya yang berterbangan yang saling bertempur mengadu kecepatan. Di sini Yinsa bisa mengimbangi kecepatan dari teknik milik Kinan dan langsung berada di samping Kinan. Mau lari kemana kau, Kinan? Biar kutunjukkan padamu salah satu kemampuan membunuhku. Yinsa pun mengeluarkan teknik senjata rantai Spirit Latch King Chains dan langsung mengarahkan serangannya ke tubuh Kinan. Choyun sangat terkejut, ternyata teknik yang dikeluarkan Yinsa sudah berada di ranah penyatuan manusia dengan senjata di tingkat besar atau tingkat 2. Ya, samalah seperti ranah niat pedang milik Kinan. Kalau Kinan menggunakan teknik seni pedang yang mencapai ranah penyatuan manusia pedang, sedangkan Yinsa menggunakan teknik seni rantai yang mencapai ranah penyatuan manusia dengan rantai. Yinsa pun tersenyum dan mengatakan, "Matilah kau, Kinan, karena berani menentang perintahku. Kau tidak akan bisa lari dariku." Namun Kinan berkata, "Apakah dengan kekuatan seperti ini kau dengan pede ingin menghabisiku? Kekuatan semacam ini tidaklah cukup." Dan blar! Kinan pun langsung mengeluarkan niat pedang legendarisnya yang berada di ranah penyatuan manusia pedang tingkat sempurna atau tingkat 3 dan menghancurkan rantai milik Yinsa berkeping-keping tanpa sisa. Yinsa pun sangat terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, kau hanya berada di tingkat 7 body tempering. Tapi kenapa kau sudah mencapai tingkat sempurna dari ranah penyatuan manusia pedang? Itu sangat mustahil." Choyun di sini juga sangat terkejut kalau Kinan sudah mencapai tingkat sempurna dari ranah penyatuan manusia pedang yang legendaris. Bahkan Lindsay yang seorang jenius di murid baru dan memiliki jiwa bela diri tingkat 9 doang, dia belum mencapai tingkatan seperti itu. Tapi Kinan dengan kultivasinya yang sangat rendah dia bisa mencapainya. Sungguh tidak bisa dipercaya, gumam Choyun. Yinsa pun langsung kabur dari tempat itu dan mengatakan, "Kinan, anggap saja kau beruntung kali ini. Lain kali jika kita bertemu lagi akan kubuat kau merasakan penderitaan yang tiada tara." Namun di sini Kinan langsung mengejar Yinsa. "Mau kabur kemana kau? Jangan harap kau bisa melarikan diri." Choyun pun mengatakan, Kinan ini apakah dia tidak berpikir kalau Yinsa masih memiliki teknik yang disembunyikannya. Bahkan malah dia berani mengejar Yinsa sendirian. Setelah berhasil melarikan diri, terlihat Yinsa sangat kesal. "Awas kau Kinan, jika kau sendirian aku akan menyerangmu lagi." Ternyata Yinsa kabur karena dia takut kalau dia akan kesulitan jika Choyun ikut campur dalam pertarungan mereka. Namun di sini Kinan mendengar perkataan Yinsa dan berkata, "Oh begitu ya, berhentilah dengan omong kosong itu. Bukankah di tempat ini hanya ada kita berdua?" Yinsa pun berkata, "Bagus, kau datang ke sini sendirian. Apakah kau ingin menyerahkan nyawamu ya? Sangat percaya diri ya kau ini, Kinan. Aku juga belum mengeluarkan kekuatanku yang sesungguhnya." Yinsa pun mengeluarkan teknik Gloomy Thunderous Devil yang mencapai ranah penyatuan manusia dengan jiwa dan mulai menyerang Kinan dengan kekuatannya. Namun Kinan dengan sangat mudah bisa menghindari serangan dari Yinsa. "Bersatu dengan jiwa ya, itu tidak buruk. Namun dengan kekuatanmu itu kau masih tidak layak untuk menghabisiku," ucap Kinan. Dan blar! Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berada di tingkat 9 uang. "Apa itu? Itu kan jiwa bela diri tingkat 9 uang. Bagaimana bisa jiwa bela dirimu naik tingkatannya? Ini sangatlah mustahil," ucap Yinsa yang sangat terkejut. Kinan pun berkata kalau Yinsa tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Kau harus memikirkan dirimu sendiri karena kematianmu semakin dekat." Yinsa pun dengan secepat kilat kembali mencoba melarikan diri dengan berkata, "Kinan, aku akan mengingat kejadian ini dan akan membalasnya nanti." "Hahaha, membalasnya nanti ya? Baiklah, tapi itu tak akan pernah terjadi karena hidupmu akan berakhir sampai di sini." Kinan pun melepaskan serangannya ke arah Yinsa yang membuatnya sangat terkejut. Blar! Serangan Kinan pun tepat mengenai tubuh Yinsa dan membuatnya tewas dengan sangat menyakitkan. Cerita pun berpindah di tempat Choyun dan para murid baru lainnya. Dia membicarakan Kinan karena dengan kekuatannya berani mengejar Yinsa.
Kemungkinan besar Kinan pasti sudah tewas sekarang, mengingat Jinsa memiliki teknik rahasia iblis yang sangat kuat. Chuyun juga berpikir kalau Kinan ini terlalu ceroboh. Seharusnya Kinan lebih baik menghindari pertarungan dengan Jinsa, karena dia bisa saja akan terbunuh karena kekuatan Jinsa yang sangat kuat. Namun tiba-tiba Kinan pun datang dan mengatakan, "Haha, kalian mengkhawatirkan keselamatanku ya? Tenang saja, aku tidak akan mati secepat itu." Di sini semua orang sangat terkejut melihat Kinan masih hidup. Bahkan Kinan membawa Jinsa yang sudah tewas dan melemparkannya ke tanah. "Kenapa ekspresi kalian begitu? Apakah itu suatu yang sulit dipercaya?" ucap Kinan. Orang-orang di situ pun mengatakan, sebenarnya kekuatan apa yang dimilikinya? Kenapa dia bisa membunuh Jinsa dengan tanpa terluka sama sekali? Bukankah ini sangat mustahil dengan ranah kultivasinya yang masih sangat rendah itu? Orang-orang yang berniat menghabisi Kinan pun mulai berhamburan melarikan diri karena sangat terkejut. Chuyun pun mengatakan, ternyata kau ini sangat kuat ya Kinan. Meskipun kultivasimu di bawah Jinsa, kau bisa menghabisinya dengan sangat mudah. Aku tidak tahu kalau kekuatanmu sebenarnya sangat mengerikan. Singkat cerita, Kinan pun mengajak Chuyun untuk pergi bersama mengambil lotus emas berkelopak 3. Setelah beberapa saat kemudian, Xiaoleng melihat kalau kabut darah penghalang mulai menghilang, dan terlihatlah cahaya dari lotus emas berkelopak 3. Bukankah itu lotus emas berkelopak 3? Energinya yang memancar sungguh sangat luar biasa, ucap Chuyun. Kinan pun mulai melemparkan 3 batu ke air untuk melihat apakah ada bahaya yang tersembunyi. Namun setelah dilihat-lihat, ternyata tempat itu sangat aman untuk dilewati. Mereka bertiga pun mulai mendekati tanaman lotus emas berkelopak 3 itu dengan cepat. Kinan pun mengambil tanaman lotus itu dan mengatakan, "Sekarang mari kita ambil 1 kelopak tiap orang, dan setelah ini senior Chuyun bisa ikut denganku ke tempat yang aman untuk menyerap tanaman lotus ini." Mereka pun dengan cepat mulai pergi dari tempat itu menuju ke tempat yang aman. Di sini terlihat ada seseorang kakek yang sedang mengamati pergerakan mereka. Namun di sini masih belum dijelaskan kakek itu siapa. Singkat cerita, Kinan pun masuk ke dalam gua. Di sini Kinan ingin melihat seberapa membantu lotus emas kelopak 3 ini untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah memakan lotus itu, Kinan sangat terkejut karena lotus ini mengandung ki yang sangat kuat. Aliran ki itu sebanding dengan memakan 20 pil Xiantian dan kemurniannya melebihi pil Xiantian. Tanaman lotus emas itu ternyata juga memperkuat seluruh anggota tubuh Kinan. Jika Kinan terus berkultivasi, kemungkinan besar akan bisa mencapai ke ranah 8 body tempering. Namun aspek yang paling penting dari lotus emas itu adalah dia bisa meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Tidak heran jika tanaman herbal ini disebut harta karun, karena memiliki efek sangat luar biasa, ucap Kinan. Kinan pun mulai berkultivasi di dalam gua itu untuk melihat perubahan apa yang akan muncul setelah dia mengkonsumsi tanaman lotus itu. Terlihat di sini Chuyun yang sedang berbicara dengan Xiaoleng di luar gua. Chuyun menanyakan seberapa lama Kinan akan keluar dari gua itu. Namun Xiaoleng mengatakan kalau dia tidak tahu, tapi lebih baik tidak mengganggunya. Namun tiba-tiba, ledakan pun terjadi di dalam gua yang membuat Chuyun dan Xiaoleng sangat terkejut. Terlihat Kinan pun mulai berjalan keluar dari gua dengan ekspresi yang sangat santai. Chuyun sangat terkejut melihat Kinan dan berkata, "Kinan, mungkinkah kau sudah menerobos niat pedang dari tingkat sempurna ranah penyatuan manusia pedang ke ranah batin yang legendaris?" Dijelaskan di sini ranah batin adalah ranah kedua setelah ranah penyatuan manusia pedang. Namun Kinan mengatakan kalau dia masih berada di gerbangnya dan belum sepenuhnya mencapai ranah batin dari niat pedang legendaris. Karena mencapai ranah itu sangatlah sulit. Chuyun pun mengatakan kalau mereka harus secepatnya pergi mencari lencana naga biru karena tersisa waktu 10 hari lagi sebelum ujian berakhir. Kinan pun mengatakan kalau hal yang dikatakan Chuyun sangat benar. Namun kita harus mengumpulkan peta yang lainnya kalau ingin mendapatkan 20 rencana yang lainnya. Chuyun sangat terkejut bagaimana mereka bisa menemukannya karena pulau Gedu Serbaguna ini sangatlah luas. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Siapa di antara kalian yang bernama Kinan?" Kinan pun langsung mengatakan kalau dia adalah Kinan, dan sebenarnya senior ada keperluan apa kepadanya. Kinan pun bergumam, bukankah pulau Gedung Serbaguna ini diperuntukkan untuk murid baru berlatih, dan portal teleportasi adalah satu-satunya jalan untuk ke tempat ini. Apakah mungkin orang tua ini menerobos penghalang dari pulau ini? Kekuatan orang ini juga aku tidak bisa merasakannya. Mungkinkah orang tua ini sudah melewati kultivasi ranah martial Ki? Gumam Kinan.
Orang tua itu pun mengajak Kinan untuk mengikutinya dan menyuruh kedua temannya untuk menunggu Kinan di tempat ini. Namun Kinan meminta maaf kepada orang tua itu karena dia tidak bisa mengikuti perintahnya dikarenakan Kinan tidak tahu siapa sebenarnya orang tua di hadapannya ini. Pak tua itu pun menatap Kinan dengan ekspresi yang sangat menakutkan dan berkata, "Oh, jadi begitu ya." Tak sampai di situ, Kinan dan teman-temannya juga merasa sangat tertekan saat melihat tatapan itu. Orang tua itu pun berkata, "Kau pintar, tapi lebih bijaksana jika lain kali kau tidak menolak ajakanku. Bukankah kau juga memiliki rencana dari junior San kan?" Kinan pun bergumam, "Rencana junior San ya?" Orang tua ini memanggil Pak Tua San yang seorang tetua agung dengan sebutan junior. Apakah dia adalah senior dari Pak Tua San? Kinan pun berkata, "Maaf senior, sudah tidak sopan kepadamu. Jika sedari awal aku tahu kalau Anda adalah senior Pak Tua San, aku pasti akan langsung mengikuti arahan darimu." Orang tua itu pun memberikan 2 gulungan kuno kepada Xiaoleng dan Jungyun. Pak tua itu mengatakan mereka bisa mempelajari gulungan itu sembari menunggu Kinan. Xiaoleng dan Jungyun pun sangat terkejut karena gulungan itu berisi catatan kultivasi dari seorang Martial King. Catatan di ranah Martial King itu sangatlah berharga, tapi orang tua itu melemparkan gulungan itu seperti sampah. Sebenarnya siapa orang tua itu, dan apa hubungannya Pak Tua San dan Kinan dengan semua hal ini? "Kinan, memang kau benar-benar orang yang sangat misterius. Suatu saat nanti pasti aku akan menggali semua rahasiamu itu," ucap Jungyun. Singkat cerita, Kinan dan orang tua itu pun menuju ke suatu tempat. Orang tua itu menanyakan kenapa jiwa bela diri Kinan tingkatannya bisa naik. Bukankah Kinan sebelumnya jiwa bela dirinya hanya berada di tingkat 8 doang? Kenapa sekarang mencapai tingkat 9 doang? Itu sangat mustahil karena jiwa bela diri seseorang tidak akan mungkin bisa dirubah bahkan ditingkatkan sekalipun. Kinan pun mengatakan ternyata senior sudah tahu semuanya. Apakah sedari awal senior sudah mengikutinya? Orang tua itu pun mengatakan kalau dia memang mengikuti kemana Kinan pergi dan selalu memperhatikan dirinya. Orang tua itu juga mengatakan kalau dialah yang menghilangkan kabut darah penghalang. "Sebenarnya aku mengikutimu karena bakatmu yang tidak biasa pada saat tes ujian kemampuan bakat seni bela diri yang dapat menghancurkan batu laut bulan sabit. Kau juga dengan cepat bisa mencapai ke gerbang ranah batin hanya dengan satu kelopak waktu semas." Tiba-tiba orang tua itu pun mengeluarkan sebuah batu. Orang tua ini menjelaskan kalau batu itu adalah batu laut violet bulan penuh yang sudah ditingkatkan. Kemampuannya sama, dapat mengukur bakat seni bela diri, tapi tingkatannya lebih tinggi dari batu laut bulan sabit yang dihancurkan oleh Kinan. "Karena kau berhasil menghancurkan batu laut bulan sabit, aku ingin tahu sebenarnya bakatmu itu setinggi apa." Dijelaskan kalau batu ini memiliki 5 kelas, yaitu ungu, hitam, dominator, emperor, dan yang tertinggi memicu kejadian langka. Orang tua itu mengatakan kalau Kinan bisa mencapai cahaya hitam, maka dia akan memberikan 10.000 pil siang tiang. Jika mencapai cahaya dominator akan mendapatkan perlengkapan yang sangat berharga. Mencapai cahaya emperor akan mendapatkan rencana yang dapat menyelamatkan nyawanya. Dan jika memicu kejadian langka dari batu laut violet bulan penuh, maka Pak Tua akan mengangkat Kinan menjadi murid. Kinan pun sangat senang mendengar perkataan dari senior itu. Namun Kinan bertanya, bagaimana jika Kinan menghancurkan batu itu? Apakah aku akan mengganti rugi? Senior itu pun mengatakan, "Hah, dasar konyol, kau kira bisa menghancurkan batu itu ya? Memicu kejadian langka saja itu sudah sangatlah sulit. Namun jika kau memang bisa menghancurkan batu itu, aku akan memberikan teknik rahasia milikku kepadamu. Namun harapanmu itu sudah terlalu konyol. Lebih baik kau bersiap dan melakukan tes bakat seni bela diri dengan batu itu." Kinan pun mulai bersiap dan menyentuh batu laut violet bulan penuh. Dan blar! Kinan pun memunculkan cahaya emperor yang sangat kuat. "Tidak buruk," ucap senior itu. "Aku bisa memberikan perlengkapan yang sangat berharga. Namun kenapa dia masih belum menyerah untuk melakukan hal itu? Bukankah itu sudah jelas kalau kekuatannya sampai di situ saja?" Hah, bocah ini memang agak konyol. Namun tiba-tiba, blar! Pak tua itu pun sangat terkejut. Bukankah ini kejadian langka batu laut violet bulan penuh? Dia bahkan benar-benar bisa mencapai cahaya yang sangat luar biasa ini. Meskipun ranah kultivasinya sangat rendah, namun bakat seni bela dirinya sungguh mengagumkan, ucap senior itu. Namun senior itu makin terkejut karena batu itu mulai memunculkan retakan.
dan blar! Seketika batu itu pun hancur berkeping-keping. Pak tua itu pun langsung lemas dan berkeringat dingin karena batu berharganya yang sudah diperkuat itu masih tidak bisa mengukur ketinggian bakat seni bela diri dari Kinan. Hehehe, maaf senior, aku juga menghancurkan batu berhargamu itu. Aku benar-benar minta maaf karena aku tidak sengaja. Senior itu pun langsung berlaga sok tenang, meskipun sebenarnya jiwanya meronta-ronta karena masih tidak percaya kalau Kinan bisa menghancurkan batu itu. Senior itu mengatakan, ya meskipun jiwa bela dirimu itu hanya berada di tingkat 9 doang, tapi itu sangatlah luar biasa karena bisa meningkatkan bakatmu hingga membuat batu itu hancur. Kalau dipikir-pikir itu sangatlah mustahil, tapi aku akan menepati janjiku dan akan memberimu teknik rahasia milikku. Teknik ini bernama Heavenly Accumulating Strike. Ini adalah teknik rahasia berharga, tuh. Bahkan dengan teknik ini kau bisa menghina teknik seni bela diri lain. Senior itu pun menunjukkan cara kerja teknik ini dan selebihnya Kinan mempelajarinya sendiri. Senior itu pun dengan cepat mengumpulkan energi di satu jarinya dan blar! Senior itu pun melepaskan serangannya dan terlihat serangan itu membuat gunung terbelah menjadi 2 bagian hanya dengan 1 kali serangan. Kinan pun sangat terkejut karena teknik itu kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Bahkan meskipun itu kultivator tingkat ranah Martial King, maka dia akan mati tak tersisa jika terkena serangan dari teknik ini. Kinan pun dengan cepat langsung memahami teknik itu dan berkultivasi. Tiba-tiba, blar! Kinan pun mencapai ranah batin dari niat pedang legendaris. Terlihat juga Kinan mengeluarkan bayangan pedang merah dengan aura yang mengelilinginya. Tidak heran kalau dia bisa begitu cepat memahami teknik rahasia itu, karena bakat seni bela dirinya sangat mengerikan. Bahkan batu laut violet bulan penuh tidak bisa mengukur bakat seni bela dirinya, Gumam senior itu. Singkat cerita, Kinan pun berterima kasih kepada senior itu karena memberikan teknik rahasia berharganya kepada Kinan. Senior itu pun menyuruh Kinan untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Di sini senior itu sangat tenang dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya lagi. 300 tahun sudah berlalu. Akhirnya hari ini surga memberiku kesempatan.